dalam sosialisasi tahapan-tahapan pemilu yang kita lakukan ya, ini tentunya tidak lepas dari KPU RI. Jadi semuanya dalam pemilu ini tahapan-tahapannya sama, hanya bedanya tingkatannya saja. Nah, tahapan-tahapan pemilu tentunya pelaksanaannya ini perlu yang namanya sosialisasi. Dan sosialisasi ini bentuknya banyak. Nah, salah satunya adalah hari ini berbentuk model coffee morning. Ya, kita undang narsum-narsum ya, yang akan menguatkan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu tersebut, informasi-informasinya, dan juga nanti termasuk informasi dari kepemiluan yang akan disampaikan oleh KPU sendiri. Untuk apa? Untuk kemudian hari ini undangan kita media. Ya, ini luar biasa untuk PWI dan seluruh anggota-anggotanya. Ya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Karena media ini adalah salah satu penyambung lidah dari KPU. Tidak mungkin KPU kemudian sosialisasi sendiri. Ya, mesti dibantu oleh media. Ya, kita memang betul punya PPK, punya KPS untuk sosialisasi. Akan tetapi di ruang-ruang khusus ini perlu juga kemudian sosialisasi dengan melibatkan stakeholder ya, kepada kita. Dan semoga kita selalu sehat ya, semuanya kita selalu sehat karena kita melihat banyak saudara-saudara kita yang pada sakit ya. Ini kelihatannya efek turunan endemik ya, bukan pandemi, endemik dari COVID ini kayaknya masih ada. Jadi ini kita perlu hati-hati untuk semuanya, jaga kesehatan, imunitas tubuh kita. Tatap muka dan pertemuan terbatas atau terbuka dan tertutup gitu kira-kira. Apakah kemudian peserta pemilu ini diatur jadwalnya pada masa kampanye? Apakah yang terbuka saja atau yang terbatas saja yang diatur? Kemudian karena saya baca-baca PKPU itu tidak ada aturan terjadwal gitu. Soal pemasangan perangkat tadi Mas Heri sudah menyampaikan. Kita juga belum tahu, kemarin ada sosialisasi di PTB, sebenarnya DPT Kabupaten Tegal sudah final atau belum dan berapa jumlahnya, kita ingin tahu di dalam tim kampanye. Bahkan di semua media sosial di KPU, seluruh jajaran juga melakukan hal yang sama. Jadi informasi yang ada di KPU itu terbuka. Tidak ada informasi yang di KPU itu ditutup-tutupi. Pada prinsipnya terbuka. Kecuali yang dikecualikan itu pun ada keputusan dari KPU RI. Pada prinsipnya terbuka. Makanya kemudian KI dalam hal ini setiap tahun memberikan SAQ ya Mas ya, Adi ya, pada kita untuk menilai sejauh mana informasi-informasi publik itu kita berikan kepada masyarakat. Tidak kepada pemilu, yaitu ada penyebaran hoax, hate speech, money politik, sebar isu sara dan black campaign. Jadi tadi yang lebih rinci tadi kita sama-sama mendengar dari Kominfo, ternyata akun kita itu harus betul-betul menggunakan passwordnya sembarang. Padahal kita sebenarnya kalau yang lebih susah pada saat nanti kita lupa, repot, kita nggak bisa buka. Padahal kita kan biasanya kan kita passwordnya yang mudah diingat dan sering kita gunakan. Berarti nanti kita harus sama-sama yang tadi. Cuma itu tadi Pak, kita kan apalagi kita sebagai ASN ya, ada akun untuk teman-teman media mendapati konten-konten yang tadi disampaikan, bisa secara melaporkan secara langsung kepada kami. Dan kami juga telah membuka posko pemilu, yaitu tadi salah satunya untuk menampung laporan-laporan yang masuk. Dan nanti dari laporan itu, jadi sesuai dengan pasal 1 angka 38 Undang-Undang 7 2017, sentra penegak hukum terpadu itu selanjutnya Gakumdu adalah penyelesaian konflik, yaitu munculnya isu dan cara jelas, campaign, kemudian politik identitas,
dan unjuk rasa dan disintegrasi politik. Kemudian pemilu akan berhasil di mana harus pemilu berkualitas menuju demokrasi. Data konektivitas dan artificial intelligence itu menjadi suatu keseharian kita. Itu dikemas menjadi transformasi digital. Nah, di transformasi digital ini teknologi itu sudah menjadi salah satu mungkin organ tubuh kita ya Bapak Ibu. Kalau dahulu mungkin tahun 90-an kita itu kemana-mana biasa saja tidak membawa apa-apa, paling membawa dompet, kemudian cara berkomunikasinya menggunakan surat, banter-banternya telegram. Nah, di era-era sekarang ini ketika kita HP ketinggalan itu paniknya melebihi kita ketinggalan uang, ketinggalan dompet gitu. Karena sekarang nggak bawa dompet, nggak bawa uang, kita tetap bisa belanja ya Pak, masih bisa pakai pembayaran non tunai seperti itu. Nah, ini menjadi titik yang rawan di kaitannya dengan pemilu. Jadi kenapa demikian? Jadi secara dilihat secara fase, jadi pemilu ini kan dikategorikan menjadi pra pemilu, saat pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu. Ini ketiga fase ini juga di dunia cyber juga trafficnya pasti akan naik nih Pak, baik dari serangan maupun dari kejahatan-kejahatan cyber yang lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.